Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingona Latai, Salam Sujud Karene Malempang. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di antaranya yang pertama Jerianto, yang kedua Junarto, yang ketiga Foni, dan yang keempat yaitu saya sendiri Yani. Di sini kami akan membahas mengenai toleransi antar umat beragama. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Sosiologi Agama Hindu yang diampu oleh Ibu Desak Ketut Anggraini SS MPD. Baik, penyampaian tentang toleransi antar umat beragama. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Poni. Kepada Saudari Poni, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator kelompok kami telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang toleransi beragama. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Untuk persoalan agama, negara Indonesia mewajibkan warga negara untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui, sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi demikian: negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia dari keenam agama itu, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Toleransi atau toleran, secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yang dimana bertuliskan tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat diartikan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat yang serba majemuk. Berbagai perbedaan yang ada seperti dalam suatu agama, ras, atau antar golongan merupakan realita yang harus didaya gunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang diinginkan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Poni yang telah menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudara Jerianto. Kepada Saudara Jerianto, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang materi toleransi antar beragama. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Poni, yaitu seperti yang telah kita ketahui, pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing.
maka sudah seharusnya tingkat toleransi kita sebagai warga negara harus tinggi agar bisa menyesuaikan hak bebas tersebut. Kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia, sudah pasti tidak jauh dari sikap toleransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan dari toleransi beragama. Tujuan dari antar toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Untuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah bentuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Baik, itu tujuan dari toleransi antar umat beragama. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu manfaat toleransi antar umat beragama. Manfaat dari toleransi antar umat beragama. Sebagai makhluk individu yang juga merupakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia juga diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat, seorang individu juga akan dihadapkan dengan suatu kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya. Salah satu perbedaan itu adalah kepercayaan, agama, dan juga suku. Dalam menjalin kehidupan sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dinamika kehidupan akan ada suatu gesekan yang terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau juga suku. Dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka akan diperlukan sikap saling menghormati dan juga melindungi sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dan juga perkelahian. Baik, itulah manfaat dari toleransi antar umat beragama. Di sini saya akan memberikan contoh dari toleransi antar umat beragama. Contoh dari toleransi umat beragama yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya tambahkan atau saya sampaikan dari materi, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh rekan saya lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari saudara kita Junarto mengenai toleransi antar umat beragama. Kepada saudara Junarto,
Saya persilahkan. Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Lempang. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Jerry, yaitu materi toleransi beragama. Kita sebagai umat manusia yang beragama, patutnya kita memiliki rasa toleransi beragama, saling menghormati satu sama lain. Karena toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi beragama. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemanapun setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Untuk memahami lebih dalam tentang toleransi, kamu bisa pengertian dari para ahli serta jenis-jenisnya. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan dalam bertoleransi, kita perlu membaca dan lebih membaca dan terus membaca agar kita tahu apa itu toleransi. Demikian pembacaan dari saya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Yani. Baik, terima kasih kepada Saudara Junarto atas penjelasannya mengenai toleransi umat beragama. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudari Poni dan juga Saudara Jerianto yang telah menjelaskan tentang bagaimana toleransi antar umat beragama ini juga. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh ketiga teman saya tadi, maka dapat kita simpulkan yaitu toleransi yaitu sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi umat beragama berarti saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Nah, pentingnya toleransi ini yaitu jika toleransi umat beragama dapat terjalin dan terbina dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dapat terjaga, dan juga kita antar umat beragama dapat menjalani kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang materi toleransi antar umat beragama dari kelompok kami, kelompok 7. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan atau memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjelasan kami ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.